Shalom adik-adik. Kembali lagi nih bareng aku Kak Fania, Kak Delvi, dan Kak Bradley di acara Jam Kids. Yeay, tepuk tangan dong. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Apa kabar semuanya? Haleluya, puji Tuhan. Bisa dilewati, mantap, luar biasa. Oke, sekarang hari Minggu. Iya, biasa. Ya, hari Minggu. Hari Minggu Satu kayak ya. biasa, ya kita mau Ibadah. Yeay, happy nggak? Happy lah ya. Happy. Happy. Nah, sebelum ibadah biasa kita ngapain aja sih? Aduh, mau main. Nggak boleh. ya? Nggak boleh main. Ibadah dulu. Ibadah main. Kalau misalnya teman-teman yang kayak Bradley nih ya, adik-adik semuanya kayak Kak Bradley nih, Nyuruh mau ajakin main. main. disingkirin dulu mainannya. Dibuang. Jangan. Jangan. Biarin. Oh tunggu, tapi bentar, aku mau makan dulu kali ya. Jangan dong, kita kan mau ibadah nanti. Terus makanannya gimana? Ntar kalau kita makan malah ngantuk lagi. Contohin yang baik. Terus makanannya gimana dong? Simpan dulu. Disimpan dulu. Simpen, nggak dingin? Enggak, bisa diangetin. Enggak, aja cuma 20 menit lah ya Iya. kira-kira. Ya udah, aku juga pengen tidur ah. Nggak boleh tidur, Set. harus fokus. Hmm. Harus fokus, karena kalau ibadah itu kita harus menyiapkan hati kita, telinga, dan mata kita. Tapi aku untuk- ngantuk, Kak. Nggak boleh, Nggak boleh. nanti Ayo, aja cuci tidurnya. muka, cuci muka. Nah, kalau yang buat ngantuk temen-temen tuh yang cuci ngantuk muka. nih. Tapi kalau misalnya yang onsite tadi, Oh, yang onsite harusnya lebih semangat. Nah, Iya, tuh, udah ketemu kakak-kakaknya. bener udah ketemu banget. teman, udah bangun dari pagi. Iya. Udah doa pagi. Udah pagi. Nah, jadi buat temen-temen nih yang mungkin belum onsite gitu ya, yuk kalau bisa onsite, kita onsite. Karena seru loh bisa ketemu Teman, kakak-kakak ketemu kakak-kakak semuanya. sekolah minggu nih. Siapa tahu yang kangen. Ada yang kangen Kak Yosi Sama mungkin. ngobrol-ngobrol. kangen Kak Yosi atau Kak Desi atau atau mungkin Kak Delvi kita. kita tidak ada yang tahu. Iya. Oke, kalau begitu nih, karena kita mau ibadah, tadi udah siapin semuanya, kita mau berdoa dulu kali ya. Oke, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, ibadah Jam Kids ini. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oh, sebelumnya nih biar semangat kita kayak biasa. Ngapain? Senem poco-poco. Enggak, bukan. Emang dari kemarin ya, minggu kemarin gue poco-poco nih. Kalau kan senam aerobik, Enggak dong. senam SKJ 2000. Enggak usah Bukan ribet-ribet senam nih. ya. Karena kita mau yel-yel aja kali ya. Aku kira mau senam gitu. Enggak, senam. Kan Biar semangat gitu. cukup menyemangati lah ya, yel-yel. Oke. Yaudah yuk, kita yel-yel dulu. Pada masih inget ya? Masih inget ya? Masih ingat Masih, dong, masih. Pak. Masa Iya. lupa. Yaudah yuk, kita apa? Yel-yel. Jadi lupa. Yel-yel, Kak. Yel-yel, Ya, Kak. yel-yel. Yuk, aku hitung. 1, 2. Jesus, you are my protector. Kak, kurang-kurang. Kurang ya. Oh, kurang Kayak apa? kita udah Loyo. semangat deh. Kayak kita udah semangat deh. Kayak sayuran ini loh. Sayuran. Lepek. Loyo. Yaudah, sekali lagi. Yang semangat yang dong. mimpin lah. Nah, adik-adik, aku hitung ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Mantap, semangat kayak Tangan, gini, tepuk mantap. tangan. Sekarang kita habis yel-yel mau apa? Aku lagi memuji Tuhan. Oh, aku juga. Kak Delvi mau nggak? Aku Mau ngantuk. dong. Enggak, boleh. Jangan dong. Aku mau puji Tuhan. Puji Tuhan dulu. Kira-kira kita mau nyanyi lagu apa ya? Apa ya, ada yang tahu nggak? Ini apa sih? Apa Aduh. ya? Aduh, hati-hati, jangan kayak gitu. Kenapa? Kenapa? Nanti bisa luka begini-begini. Oh, gitu. Tangannya ntar lupa ya. Oh, Terus iya. juga kita juga harus hati-hati. Hati-hati apa? Aduh, Tangan. kenapa sih? Banyak banget Kenapa? hati-hatinya. Tadi aku cuma gini-gini, hati-hati. Terus tangan kita kenapa harus hati-hati? Tangan kita tuh harus hati-hati. Kita nggak boleh gunakan tangan kita kayak untuk yang lain-lain. Kayak pukul teman kan nggak boleh. Iya, Kalau tangan nulis, kita kalau jadi bahaya nulis, ya. kalau nulis boleh nggak? Boleh dong. Nulis boleh. Tapi Kalau nulisnya harus yang nusuk, baik. Oh, kalau nusuk mata temen Jangan. nggak boleh. Nah, justru itu kita harus terus hati-hati. tadi kan kita udah ngomongin hati-hati sama tangan nih ya. Terus apa lagi sih yang harus hati-hati nih? Mulut.
Mulut Mulut kenapa? kenapa emangnya? Kenapa? Kan buat makan. Iya, makan enak Perkataan kok. kita bisa aja Oh, kita iya. nyakitin orang lain. Oh gitu. iya, Makanya kita benar, harus benar, hati-hati. benar. Jangan sampai apa yang kita keluarin ini menyakiti teman kita Nah, ya. benar. Benar, nggak boleh. Terus apa lagi yang harus hati-hati? Di jalan hati-hati nggak? Aduh kelilipan, aduh Hati-hati. Hati-hati. Kelilipan nih matanya. Atuh, hati-hati matanya. Oh, hati matanya. Nah, Hati-hati itu dia matanya. adik-adik. Satu lagi mata. Kenapa Kak? Kok mata harus hati-hati selain kelilipan tuh kenapa? Kan kita bisa ngelihat yang hal aneh-aneh, Kak. Apaan tuh? Apa ya? Kita ngelihat buku gitu, kita belajar nggak apa-apa? Contohnya nih, Main Adik-adik. game mulu. lagi ibadah, tapi matanya ngelihat yang lain. Oh Nggak iya. fokus. Nah, Fokus. itu juga harus hati-hati. Jadi kita itu intinya ya berarti kalau aku tubuhnya simpulin lah. kita harus hati-hati menggunakan tangan kita, menggunakan mulut kita dan mata kita. Jadi kita harus hati-hati dengan Sebenarnya tubuh hati-hati kita, semuanya gitu. dengan Karena semuanya apa sih? Karena apa? Karena Karena Bapak di surga itu melihat Betul. sikap adik-adik semua. Iya, ada CCTV loh, guys. CCTV. Nggak kelihatan tapi CCTV-nya. Iya dah. Kalau gitu kita langsung ke lagunya aja kali ya. Oke, hati-hati gunakan tanganmu. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Coba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Coba. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Coba. Amin. Jadi kita harus hati-hati ya Menggunakan Iya, setiap tubuh tubuh kita. kita. tubuh kita. Karena Allah Bapa di surga melihat ke bawah. melihat kalian semua, melihat kita semua. Nah, terus apa nih? Kan tadi kita udah suruh hati-hati. Iya. Apa ya? Karena kita hati-hati, Hmm. itu akan ada kasih Yesus. Oh buat iya, hidup kalau kita, ya betul. Kalau kita udah hati-hati menggunakan semuanya, itu artinya kita menyenangkan hati Tuhan dan pastinya Tuhan Masih akan sangat Iya. mengasihi Mengasihi kita. mengasihi kita. Iya. Oke, kita nyanyi lagu itu ya. Yesus. Indah, indah, oh indah. Indah banget. Oke, kalau begitu Musik. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga
indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay. Padahal pelangi itu indah banget ya. Ternyata Iya. ada lagi yang lebih indah. Iya, Ya, itu kasih sih Tuhan. Yesus. Iya. Wow, keren ya. Padahal aku suka banget sama pelangi. Keren. Aku lebih suka bintang. Oh iya. Aku lebih suka bunga. Ah, Bintang lebih indah. tapi aku lebih Klip-klip lebih gitu. suka kasih sama Yesus. Iya sih, Iya, kasih aku juga Tuhan. suka kasih Yesus tentunya. Nah, sekarang karena kita mengasihi Yesus, kita mau siapkan hati kita untuk Kita mau firman. duduk diam, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita udah siapin telinga kita nih. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita nyanyi lagu ini. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat
adik-adik kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kita sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang disampaikan kakak kami itu memberkati firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, saatnya kita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Desi ingatkan adik-adik jangan lupa bereskan mainannya dan jangan lagi berisik atau lari sana lari sini. Stay yang tertib ya. Oke, kita mulai ya. Adik-adik, di sekolah pasti kalian pernah upacara, bener gak? Hormat bendera. Ya kan? Siapa yang senang kalau upacara? Ada yang senang gak? Wah, kayak banyak sungut-sungut nih. Ada? Kak Desi yakin 80% pasti sebel banget yang namanya upacara. Karena apa? Karena itu harus diam, terus menghormat bendera, terus harus diam lagi. Itu sangat-sangat membuat bosan ya kan? Kayak pengen coel teman, pengen main sama teman, pengen ngobrol bisik-bisik sama teman, bener gak? Iya. Makanya banyak banget anak-anak yang gak suka upacara, bener gak? Bener. Dan gak usah kalian, Kak Desi pun mengalami itu dan Kak Desi sangat-sangat tidak senang gitu. Tapi itu tidak baik ya, tidak untuk dicontoh. Alangkah baiknya kita harus menyenangi hal itu karena kita belajar taat untuk mengikuti acara upacara di hari Senin ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Desi akan cerita bagaimana cara menghormati orang tua. Ya. Kalau menghormat bendera kan cuma dan itu hitungan jam. Tetapi kalau menghormati orang tua itu sepanjang hidup kita. Selagi kita bersama dengan orang tua. Nah, Kak Desi akan cerita di mana ada seorang anak, dia sangat-sangat menghormati orang tuanya. Kalau kita balik ke zaman dulu tuh, zaman Yahudi, itu mereka diajarkan untuk menghormati orang tua mereka. Ya, apapun yang diperintahkan mereka harus lakukan. Dan itu tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama juga bahwa kita harus menghormati orang tua, yaitu ayah dan ibu. Menghormati, ingat, menghormati itu berarti kita mendengarkan perintah mereka. Kita melakukan, ya, nggak cuma dengar terus berlalu, ya udah lewat. Bukan, ya, bukan demikian. Nah, pada zaman itu ada seorang anak yang sangat-sangat menghormati orang tuanya. Dia masih kecil, mereka berdelapan bersaudara dan dia yang paling bungsu. Kalau paling bungsu berarti yang paling kecil ya. Dan kalau dikasih tahu atau diperintahkan sesuatu, dia sangat-sangat cepat dengan sigap mengerjakannya. Dan memang pekerjaannya mungkin orang berpikir bahwa menjadi seorang penggembala domba mah gampang. Cuma tuntun, bawa ke rumput yang lebat, letakkan, ikat talinya, udah tinggalin. Oh enggak segampang itu. Dia kalau sudah mengembalakan dombanya, itu dia benar-benar jaga adik-adik. Nanti pada sore hari, itu ayahnya berkata bahwa, "Nak, kemari, nanti kamu gembalakan ya dombanya." "Siap ayah." Dia bawa, dia ikat, dia nggak tinggal loh. Dia duduk di sana, lalu dia main suling. Dia temanin dombanya, dia perhatikan apakah dombanya sakit, apakah dombanya makan dengan
semangat, dia perhatiin sama dia. Dan kalau ada singa yang mau menerkam atau serigala yang mau menerkam, itu dia pasti lawan. Dia tahu cara mengusir hewan tersebut, ya. Nah, nggak cuma itu. Dia anak yang taat dengan apa? Ketika ayahnya bilang, "Nak, nanti kamu pergi ya mengantar makanan buat kakak kamu yang sedang berperang," dia pasti lakukan. Walaupun badannya masih kecil, tapi dia benar-benar taat. Ya, disiapkan sama ayahnya, dibungkus dengan sigap, lalu dikasih, dia pergi. Coba kalau zaman sekarang, gak usah disuruh jalan kaki deh, diantar pakai mobil aja, tetapi pergi ke suatu tempat, pasti bersungut-sungut. Ah, bosen, gak mau. Ya itu kan urusan kakak, ya kakak lah yang ambil makanannya, jangan dedek. Pasti kayak gitu. Iya kan? Pasti gak mau mengalah. Nah, sebenarnya ketika kita menolak perintah orang tua, itu kita tidak menghormati mereka. Nah, ada lagi nih. Walaupun dia kecil, maksudnya masih muda, dia disenangi raja. Kenapa? Karena bersiulnya dia pintar. Ya, kalau dia berseluring nih, itu membuat raja tenang, damai. Karena alunannya sangat bagus, ya. Nah, kira-kira nih adik-adik bisa tebak siapa dia? Ya, namanya Daud. Kalau minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang Daud yang pemberani, kali ini kita mau belajar tentang Daud yang dimana dia begitu menghormati orang tuanya. Ingat, kalau zaman dulu, jangan kan zaman dulu deh, zamannya Kak Desi. Kalau udah suara orang tua yang terdengar, aduh, langsung. Tadi kamu main-main ya? Kamu ya kalau dibilangin tuh sahut orang tua. Kita nggak berani. Kenapa? Karena kita menghormati orang tua kita. Kalau udah mendengar kata orang tua, Kak Desi pasti, aduh, sangat-sangat menghormati dan menghargai mereka. Karena apa? Karena Kak Desi sadar, Kak Desi tahu bahwa orang tua Kak Desi itu adalah, apa yang dibilang ya, kayak Tuhan menitipkan kita buat orang tua kita. Jadi dia tuh kayak pelindung, ya, perantaranya Tuhan, ya kan. Jadi Kak Desi benar-benar nggak berani tuh. Kalau ada orang tua marah, Kak Desi nggak bakal bisa. Nggak gitu mama, nggak bisa. Kalau kayak gitu langsung dah kayak rasanya sedih gimana gitu kan. Jadi Kak Desi benar-benar menghormati orang tua Kak Desi. Nah, dibalik lagi nih, kembali lagi. Kak, kenapa sih kita harus belajar menghormati orang tua kita? Yang pertama, kita harus tahu bahwa menghormati orang tua adalah keinginan Tuhan. Tuhan mau kita menghormati kedua orang tua kita. Karena apa? Karena mereka adalah perantara Tuhan. Kita dititipkan nih ke orang tua. Kita dikasihi, kita disayangi, ya kan? Dan begitu jelas di firman Tuhan, ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kita harus menghormati, kita harus taat, kita harus melakukan apa yang mereka perintahkan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa orang tua adalah orang yang telah merawat kita. Kak Desi nggak bisa loh. Kalau dari kecil nggak dirawat sama orang tua Kak Desi, nggak bisa seperti sekarang ini.
ya kan? Karena apa? Karena coba deh kita lihat orang di luar sana. Kalau mereka nggak dirawat sama orang tua mereka, apa yang terjadi? Mereka akan kayak anak ayam yang nggak ada orang tua, gimana? Kayak linglung kan? Nggak tahu mau kemana, nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya kan? Nggak ada penentu, nggak ada yang pengarah mereka. Akhirnya apa? Ya udah, kadang jadi penjahat, kadang jadi pencuri, gitu kan? Karena apa? Karena tidak ada yang mengarahkan mereka untuk hidup benar. Makanya bersyukurlah kalau kita sekarang masih memiliki orang tua. Dengan kamu merasa kamu bersyukur memiliki orang tua, pasti kamu menghormati mereka. Kalau kamu mulai melawan orang tua kamu, ingat-ingat deh. Gak usah ingat-ingat deh. Yang punya adik, lihat. Dari bayi, gak usah bayi, dalam kandungan. Itu dijaga. Mama kita gak boleh tuh jalan cepet-cepet. Nanti jatuh. Kalau jatuh bayinya terganggu, ya kan? Terus kalau tidur, gak bisa tuh tidur sembarangan. Nanti kalau ke kiri pegel, ke kanan pegel. Terus kalau mau telungkup, aduh, jangan. Ya, itu baru dalam kandungan loh. Setelah lahir, makannya, minumnya, pakaiannya, masih banyak keperluan-keperluan yang lainnya. Gimana coba adik-adik? Bisa nggak kita merawat diri kita sendiri? Karisi yakin enggak? Emang kamu bayi langsung bisa nyuapin makan sendiri? Enggak kan? Pasti kamu dibantu sama mama sama papa. Ya kan? Bener gak? Bener. Maka dari itu kita belajar bagaimana menghormati kedua orang tua kita. Dan kita bersyukur memiliki mereka. Dengan demikian kita telah menyenangkan hati Tuhan. Ya. Oke, kita mau belajar? Oke, belajar ya bersama-sama ya. Jangankan kalian, Kak Desi pun belajar bagaimana menghormati kedua orang tua Kak Desi. Jadi tidak ada yang tidak belajar, semua pasti belajar. Selagi kita masih hidup, kita belajar bersama-sama bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Kami mau belajar Tuhan bagaimana menghormati kedua orang tua kami. Ampuni kami apabila kami melukai mereka, terlebih melukai hati-Mu ya Bapa. Dan kami mau belajar dari hari ini sampai seterusnya bagaimana menghormati kedua orang tua kami dan juga menghormati Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Hai adik-adik, kembali lagi bersama aku, Kak Bradley, di Ayat Hafalan. Ayat hafalan kali ini diambil dari Imamat 19 ayat ke-30 yang berisi, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Kakak ulangi lagi adik-adik, di Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Hafalin ya adik-adik. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat 5 supaya imanmu jangan bergantung terhadap umat manusia, takutlah terhadap kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat 5 supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat 5 supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sekarang kita tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami bisa berkumpul mendengarkan ibadah pada hari ini.
dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, berkati kami semua, supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. See you adik-adik.